Izin Mas, saya mau nanya sekaligus sharing. Saya udah rencana mulai bisnis buat clothing dari bertahun-tahun yang lalu, tapi baru bisa action beneran tahun ini. Sekarang artikel 1 udah rilis, udah coba buat foto produk sebisa saya pakai device yang saya punya. Udah buat toko di Shopee tapi sampai sekarang belum pecah telur. Ditambah partner saya pesimis dan dia mundur. Menurut Mas, apa yang harus saya perbaiki mulai sekarang? Saya nggak pengen berhenti mengejar mimpi ini, Mas. Oke, Iqbal Fahriansah. Nah, ini salah satu DM yang masuk dan menurutku ini perlu aku bahas. Mungkin buat teman-teman yang punya case yang sama bisa simak video ini. Let's go. Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu berikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Dan kita balik lagi di segmen jawab-jawab. Ini segmen udah lama terkubur ya. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, aku mau kasih selamat dulu buat Iqbal. Selamat perjalananmu baru dimulai di bisnis clothing. Salah satu bisnis yang banyak orang kira di sini tuh bisnisnya itu gampang. Padahal bisnis clothing atau fashion itu adalah salah satu bisnis yang sangat rentan bangkrut di 3 tahun pertama. Waduh, opening yang sangat pesimis sekali. Tapi ya kalau misalnya kalian tahu cara mainnya di bisnis fashion atau clothing, apalagi di era digital seperti ini, seharusnya bisa membantu untuk bisnis clothing lebih grow up gitu dengan adanya media sosial segala macem. Tapi di video kali ini aku mau fokus dulu untuk pertanyaan dari si Iqbal ini ya teman-teman. Nah, kita breakdown dulu untuk pertanyaan dari si Iqbal. Yang aku tangkap di sini adalah dia tuh bikin clothingan itu bareng sama partnernya. Dan dia di sini baru berjalan at least belum ada 1 tahun ya. Dan dia juga udah mencoba untuk buka toko di Shopee, tapi masih belum pecah telur sampai sekarang. Dia sebelumnya ada partner, tapi partnernya ini mundur atau dia itu pesimis sama prospek clothingannya. Nah, saran apa yang bisa aku kasih ke Iqbal atau mungkin ke teman-teman yang punya case kurang lebih sama? Langsung aja kita bahas teman-teman. Oke, jadi yang pertama, what you expect dari baru rilis 1 artikel doang bro. Kecuali kamu seorang influencer, selebgram, atau orang yang udah punya masa, punya follower sebelumnya, kamu ngeluarin 1 artikel, ya langsung laku-laku aja. Tapi kalau misalnya start kalian bukan seperti itu, terus kalian bikin clothingan, apapun bisnisnya sebenarnya, nggak harus clothingan, apapun bisnisnya yang kalau misalnya kalian start bukan dari siapa-siapa atau belum banyak orang yang tahu kamu, ya kalau misalnya kalian hanya merilis baru 1 artikel, what do you expect bro? 1 artikel ya teman-teman, walaupun kamu kasih ads di Shopee, nggak ada jaminan barangmu akan bisa langsung laku juga teman-teman. Maka saranku, alangkah bagusnya kalian perbanyak lagi artikel. Supaya apa? Supaya orang itu ada choice, ada pilihan. Semakin banyak opsi, chance orang akan beli itu akan semakin besar juga. Kemudian poin yang ketiga tadi ada partner yang mengundurkan diri gitu ya, atau dia nggak ikut lagi. Nah kalau gitu berarti dia bukan partner yang cocok cuy. Ya alhamdulillah gitu ya, ibaratnya kamu belum jalan setahun tapi Tuhan tuh udah ngasih tahu ketika kamu lagi merintis ini, terus lihat realitanya ternyata sepi gitu ya, bisnisnya sepi, dan dia atau partnermu ini berpikiran untuk cabut, berarti ya udah memang dia nggak ada fighting spiritnya di situ. Misalnya pun pas di awal bisnismu ini atau clothinganmu ini langsung rame, terus at the moment ada saatnya sepi gitu ya. Ya namanya bisnis kan nggak mungkin naik terus gitu ya, pasti ada naik turunnya. At least nggak berjalan sesuai ekspektasi kalian, ya pasti nanti dia akan cabut juga. Karena kalau buat aku, ketika ada orang yang memang mengundurkan diri karena melihat kondisi bisnisnya lagi sepi, ya berarti dia memang nggak ada fighting spiritnya di situ. Jadi ya alhamdulillah kalau udah dibukakan sifat aslinya waktu di awal. Itu menurutku adalah gift dari Tuhan yang dikasih ke kamu cuy. Nah untuk saran yang mungkin bisa aku kasih ke kamu ya untuk case seperti ini, yang pertama, kamu bisa fokus sama USP atau unique selling
proposition, teman-teman. Wopo iku Mas? Ya gampangnya, apa sih yang membuat produkmu ini berbeda dan lebih menarik dibanding kompetitormu? Kalau misalnya kamu belum punya atau belum nemu USP ini, brandmu akan lebih susah untuk bersaing di pasar yang udah rame kayak bisnis fashion atau clothing ini cuy. Untuk membangun brand clothing yang sukses, kamu perlu menggabungkan branding yang kuat sama USP yang jelas. Nah, kamu bisa start coba untuk fokus menyampaikan mungkin story atau cerita yang menarik atau punya value yang menarik yang bisa dihubungkan ke pelanggan kalian. Kemudian pastikan juga produkmu ini punya uniqueness atau keunikan yang membedakan dari brand lain kayak aku tadi bilang ya. Keunikan itu macam-macam, bisa dari segi kualitasnya, bahan yang dipakai, desainnya, atau konsep yang kalian usung, teman-teman. Dan dengan cara ini branding kamu akan lebih gampang diterima dan dikenali oleh pasar yang lebih luas pastinya cuy. Kemudian yang kedua, perbaiki foto produk dan konten visualnya. Foto produk itu adalah main course atau hal yang utama yang bisa mempengaruhi minat dari konsumen, teman-teman. Kalau kamu merasa keterbatasan gear, coba kamu bisa manfaatin pakai mungkin lighting alami gitu ya, misalnya golden hour itu kalian pakai, atau kamu bisa cari alat foto yang lebih murah atau yang terjangkau sama budgetmu untuk mengupgrade hasil visualnya. Atau kamu bisa coba belajar pakai AI tapi yang hasilnya itu nggak terlalu kelihatan bahwa ini tuh generate by AI. Dan AI itu sebenarnya sangat membantu banget untuk proses editing. Kemudian yang ketiga, kayak aku tadi udah singgung di awal banget, itu kalian bisa perbanyak artikel. Nah, ini untuk brandnya teman-teman. Jadi dia di sini masih rilis satu artikel karena katanya dia meminimalisir resiko. Ya bener sih teman-teman, resiko minim tapi opsi juga pasti minim juga kan. Nah, aku mungkin bisa kasih saran, kalau misal sekiranya modal di awal kalian itu minim, itu aku ada dua opsi. Yang pertama, nabung lagi untuk modalnya. At least jangan maksain langsung bikin brand kalian sendiri. Atau yang kedua, kalau misalnya kalian udah ngebet banget, ya kalian bisa pakai DTF teman-teman. Daripada memaksakan satu artikel yang pakai sablon manual gitu ya. Karena kan kalau sablon manual pasti ada MOQ-nya, dan DTF ini sangat membantu untuk kalian bikin satuan gitu ya. At least dengan modal misalnya nih, kalian satu lusin untuk sablon manual, at least bisa dipecah lagi jadi 4 atau 5 artikel gitu. Lumayan untuk foto-foto dulu. Nanti kalau misalnya ada orderan, baru kalian cetak lagi pakai DTF. Kemudian yang keempat, tingkatkan interaksi di sosial media. Promosi di Instagram, di TikTok, atau platform lainnya, itu menurutku sangat efektif untuk brand baru, teman-teman. Kalian bisa buat konten yang engaging. Mungkin contohnya kalian bisa bikin video BTS dari proses produksinya atau OOTD, gitu, lumayan membantu sebenarnya. Kemudian yang terakhir, evaluasi ulang dengan partner. Jika partner kamu mundur, coba untuk evaluasi kembali tentang bagaimana mengelola bisnis sendirian. At least Superman dulu. Apakah kamu merasa bisa mengatasi semuanya sendirian atau memang harus butuh orang lain untuk beberapa hal? Mungkin kamu bisa cari partner lain gitu ya, yang at least dia itu bisa menunjang visi dan misi untuk bisnismu ini supaya lebih naik lagi atau lebih berkembang lagi. Karena intinya partner itu kerja bareng cuy. Kalau cuma salah satu doang yang kerja atau salah satu doang yang mikir, ya ngapain gitu loh. Nggak usah ada partner sekalian gitu kan. Ya kalau misalnya udah partneran, seneng dinikmatin bareng, susah ya ditanggung bareng juga cuy. Nah, setelah aku chatting sekilas gitu ya sama si Iqbal ini, sebenarnya dia tuh udah tahu untuk problemnya sendiri. Ya mungkin karena dia terlalu overthinking, akhirnya jadi pesimis gitu ya. Dia jadi pesimis sendiri, dan mungkin bisa jadi circle-nya yang kurang support juga. Dan ini nggak cuma Iqbal aja teman-teman, tapi banyak juga orang-orang yang curhat di DM yang sebenarnya ya mirip-mirip gitu sama case-nya si Iqbal gitu. Dilema sama brand barunya. Ya karena lumayan banyak gitu pertanyaannya dan mirip-mirip juga, akhirnya aku coba buatin video ini biar sekalian teman-teman yang nonton punya permasalahan yang kurang lebih sama, bisa ada masukan atau ada gambaran harus diapain nih ke depannya. Oke, jadi itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan lain, kalian bisa komen aja di bawah, atau kalian pengen menanggapi saranku tadi, kalian bisa juga komen di bawah. Insya Allah akan aku jawab-jawabin kalau misalnya memang aku sempat dan aku bisa jawab gitu ya.
Oke, kalau gitu, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Claw out. See you on next video. Bye-bye.